Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah ajada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه وثوابه أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali diberjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang insya Allah menggolongkan kita sebagai orang-orang yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan untuk beribadah, bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah majelis ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berpuasa dan bangun malam untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita tergolong keluar daripada bulan suci Ramadan, diampuni dosa-dosa kita, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, setelah kita bertadarus Al-Qur'an, kita sedikit membaca nasihat yang diutarakan oleh Syekh Anas Ismail Abu Dawud dalam kitabnya Dalilul Falihin, yang pada kesempatan kali ini kita akan membaca bab yang menjelaskan tentang taubah atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat secara bahasa artinya adalah ar-ruju', kembali. Adapun dalam syariat yang dimaksud dengan taubat adalah ar-ruju' minal bu'di anillah ila qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala. Taubat artinya adalah kembali. Yang tadinya dia menjauh dari Allah, kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti saat dia sedang jauh dari Allah, dia sedang berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat pada hakikatnya dia sedang lari menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kebanyakan dari kita mengaku kalau cinta kepada Allah. Harusnya orang yang cinta itu mendekat kepada kekasih hatinya, bukan menjauh atau lari daripada kekasih hatinya. Pelaku perbuatan maksiat dia sedang lari menjauh dari Allah. Yang mengembalikan dia dekat kepada Allah apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran adalah taubatan nasuhah. Apa itu taubatan nasuhah? Taubatan nasuhah para ulama mendefinisikan ada syaratnya 3. Kalau hubungannya antara manusia dengan Allah. Kalau hubungannya antara manusia dengan manusia, maka yang 3 tadi ditambah 1 menjadi 4. Taubatan nasuha syaratnya yang pertama apa? Al-iqla' anidzanbi fil hadir. Meninggalkan perbuatan maksiat saat itu juga. Jadi perbuatan dosa yang dia lakukan dia tinggalkan. Kemudian yang kedua, wan nadmu ala ma badara fil madhi, dan merasa menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan di masa lalu. Kemudian yang syarat yang ketiga adalah wal azmu ala adami ityanihi fil mustaqbal, punya tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan di masa yang akan datang. Jadi itu 3 syarat seseorang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Yang pertama apa? Dia tinggalkan perbuatan dosa itu. Seketika itu juga dia tinggalkan perbuatan dosa. Yang kedua apa? Nyesel.
Tanpa penyesalan manusia belum dikatakan bertaubat. Menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Kemudian yang ketiga, punya tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukannya di masa yang akan datang. Adapun kalau urusannya dengan manusia ditambah satu syaratnya, minta keridhaan daripada orang yang dia sakiti atau dia zalimi. Kalau berurusan dengan harta, ya dia kembalikan hartanya. Kalau berurusan dengan hati, ya dia minta maaf atas kesalahan yang dia lakukan. Itu yang dimaksud dengan taubatan nasuhah. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat atau firman-firman Allah yang menjelaskan tentang taubat. Yang pertama dalam surat Al-Ma'idah. Faman taba min ba'di zulmihi, dan barang siapa yang bertaubat setelah perbuatan zalimnya. Orang yang berbuat maksiat itu dia sedang berbuat zalim. Zalim kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Perbuatan dosa itu adalah perbuatan zalim. Kalau dia berbuat salahnya kepada orang lain, berarti dia sedang menzalimi orang lain. Dia dituntut untuk bertaubat. Kalau perbuatan dosanya antara dirinya dengan Allah Ta'ala, kewajiban dia tinggalkan, larangan dia lakukan, berarti pada hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena perbuatan yang dia lakukan menjadikan dirinya kelak dihukum oleh Allah Ta'ala. Berarti dia sedang menzalimi dirinya sendiri, menjerumuskan dirinya kepada sesuatu yang kelak akan menyakitkan dirinya sendiri. Nah, di sini dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman taba min ba'di dzulmihi," dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah perbuatan zalimnya, wa aslaha, yaitu memperbaiki dirinya, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau sudah berbuat dosa, bergegaslah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini sebelumnya menjelaskan tentang apa? Tentang perbuatan dosa seseorang yang mencuri. Jadi walaupun dia berbuat dosa, kalau dia betul-betul mau kembali kepada Allah bertaubat, kemudian memperbaiki dirinya. Dengan apa? Ninggalkan perbuatan dosa tadi, nyesel atas perbuatan yang dia lakukan. Kemudian hubungannya sama manusia, dikembalikan harta orang lain yang dia curi. Maka Allah akan menerima taubatnya. Karena Allah itu Maha Pengampun, juga lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim." Jadi di sini orang yang berbuat dosa masih ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu?" Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah? Kenapa tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam tafsir, wa hadza min karamihi ta'ala wa judihi wa lutfihi wa rahmatihi bi khalqihi. Ini bagian daripada kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Hambanya sudah berbuat dosa, sama Allah disuruh, kenapa tidak bertobat? Kau berbuat dosa, bertobat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang tersebut punya dosa yang besar, punya banyak kesalahan, tapi dia didorong oleh Allah Subhanahu wa taala, diseru oleh Allah untuk apa? Kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Perkara perintah ini hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat, sebaik-baik taubat, bukan taubat yang main-main. Tapi taubatan nasuha yang tadi syaratnya sudah dijelaskan oleh para ulama. Ai taubatah shadiqah, taubat yang benar-benar. Taubat dari lubuk hati yang memenuhi syarat, yaitu apa? Meninggalkan perbuatan maksiat yang dia lakukan, kemudian menyesali perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan, dan punya tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukannya. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata ketika membaca ayat ini, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha," qala
yadhnabu dzanba thumma la yarji'u fi. Beliau menjelaskan taubatan nasuha itu apa? Melakukan perbuatan dosa kemudian dia tidak kembali melakukannya. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Gak terus punya angan-angan, nanti saya ngelakukan lagi. Gak terus setelah dia bertaubat, dia masih melakukan lagi. Berarti belum bertaubat, taubatan nasuha. Dosanya masih tercatat di buku amalannya. Tapi kalau orang itu sudah bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala. Diampuni oleh Allah. Caranya gimana? Sebagaimana tadi dikatakan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, yadhnabu dzanba, dia berbuat dosa, thumma la yarji'u fih, dan dia tidak kembali melakukan perbuatan dosa tersebut. Wa qala Ats-Tsauri, dikatakan oleh Al-Imam Ats-Tsauri dari Sammak anin Nu'man an Umar, qala at-taubatan nasuh, taubatan nasuha itu ayyatuba minadz-dzanbi tsumma la ya'udu fih, yaitu bertaubat daripada perbuatan dosa yang pernah dia lakukan dan kemudian dia tidak kembali melakukannya. Lihat bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tadi ayat yang sebelumnya ada orang berbuat dosa besar tapi malah dipanggil sama Allah Ta'ala. Sini kembali bertaubat kepada Allah. Sini kembali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diingatkan sama Allah kalau Allah itu maha pengasih, Allah itu maha pengampun. Cintanya Allah kepada hambanya. Bahkan kalau kita baca di ayat yang lain, ketika Allah berfirman kepada orang-orang yang melampaui batas. Jadi dosanya banyak, sering melakukan dosa, ngeyel, senantiasa melakukan perbuatan dosa, sampai disebut dengan apa? Melampaui batas. Qul ya ibadi. Nah ini orang-orang yang melampaui batas ini masih dipanggil sama Allah dengan apa? Ibadi. Siapa yang dipanggil oleh Allah dengan sebutan ibadi, wahai hambaku? Alladzina asrafu ala anfusihim. Mereka yang melampaui batas, dosanya banyak melakukan perbuatan dosa. Dosa besar dia lakukan. Sampai masuk dalam kategori melampaui batas. Dipanggil sama Allah ibadi, hambaku, masih dianggap hamba sama Allah Ta'ala. Padahal kalau kita bicara manusia yang kasih sayangnya paling besar itu siapa? Seorang ibu kepada anaknya. Tapi anaknya terkadang kalau berbuat salah sampai melampaui batas berulang-ulang, ada ibu yang ngusir anaknya atau nggak mau nganggap anaknya sebagai anaknya lagi. Tapi Allah Ta'ala ketika seorang hamba itu banyak berbuat dosa sampai tergolong melampaui batas, gak diusir sama Allah. Masih dipanggil ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim. Apa mau dimarahin sama Allah? Enggak. Dalam ayat itu Allah berbicara kepada orang yang terlampau batas, banyak dosanya. Apa kata Allah Ta'ala? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa akan rahmatnya Allah. Padahal kita nggak mungkin, jarang lah. Bisa jadi nggak ada. Dapetin orang yang kalau kita sering banget berbuat salah, nyakitin. Orang itu bilang apa? Sudah kau ini saudara saya. Jangan pernah putus asa untuk minta maaf sama saya. Saya maafkan kau punya salah, saya maafkan kau punya salah, saya maafkan. Jarang kita dapati seperti itu. Nah Allah kita banyak berbuat dosa malah dimotivasi sama Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu ngampuni dosanya seluruh manusia. Asalkan orang tersebut mau kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini bagian daripada rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dalam hadis disebutkan oleh Ibnu Mas'ud pertama menjelaskan kepada kita harusnya seseorang itu jadi orang yang soleh, orang yang cinta sama Allah itu menganggap perbuatan dosa seperti dia duduk di bawah gunung dan gunungnya mau jatuh ke atas kepalanya. Orang kalau duduk di bawah gunung terus gunungnya mau meledak, mau menjatuhin dirinya, kan takut luar biasa. Orang yang soleh itu menganggap perbuatan dosa seperti dia duduk di bawah gunung, gunungnya mau meledak, mau menghancurkan dirinya. Berbeda dengan orang fajir, ahli maksiat, banyak dosa, orang yang buruk. Orang yang buruk itu menganggap dosa seperti apa? Lalat yang nempel di hidungnya. Lalat yang nempel di hidung itu cuma digusah gini aja, biar hilang. Habis itu dilupakan, nggak dianggap. Tapi orang soleh nganggap dosa seperti gunung di belakangnya yang mau meletus. Takut mau melakukan perbuatan dosa. Karena gunung itu kalau kita duduk di bawah gunung, gunungnya meletus, bisa dikatakan kita nggak mungkin selamat.
Tanpa mendahului Allah Ta'ala ya. Tapi logikanya orang yang duduk di bawah gunung, gunungnya meletus, dia binasa. Nah itu perbuatan maksiat. Orang yang sedang melanggar perintahnya Allah, melanggar larangannya Allah, dia ibarat duduk di depan gunung. Gunungnya meletus. Kalau Allah murka, dia nggak minta maaf, nggak bertaubat kepada Allah, dia akan binasa. Dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memberikan nasihat ini, Abdullah ibnu Mas'ud membawakan hadisnya Rasulullah yang luar biasa. Hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang bahagianya Allah ketika ada seorang hamba yang kembali bertaubat. Ibu sama bapak ada punya anak, anaknya lari. Bahasa kita minggat lah. Ibu bapaknya cinta, maka ketika anaknya kembali orang tua itu kan senangnya luar biasa. Nah seorang hamba yang berbuat maksiat, dia pada hakikatnya sedang lari menjauh dari Allah, tapi nggak diusir sama Allah. Kalau hamba itu mau kembali bertaubat kepada Allah, Allah bahagia. Bahkan kata Nabi Muhammad, bahagianya Allah itu melebihi daripada bahagianya seseorang yang dia itu pergi ke tanah kosong, tanah lapang, dia bawa tunggangan. Zaman dulu kan tunggangannya unta. Dia naik unta, bawa bekalnya, melakukan perjalanan jauh. Kemudian di tanah kosong yang gak ada tumbuhan, gak ada makanan, gak ada orang, gak ada tempat tinggal, untanya hilang, bawa bekalnya dia. Jadi untuk keluar dari tanah kosong itu perlu perjalanan yang jauh yang dia gak mungkin bisa. Dan dia butuh makanan, minuman, dan makanan minuman bekalnya itu ada di atas untanya. Ini untanya hilang. Maka dia putus asa, kemudian kembali ke tempat istirahatnya di tanah kosong tersebut. Kembali untuk apa? Nunggu mati, karena putus asa sudah. Saya meneruskan perjalanan tidak mungkin. Dan saya tidak ada makanan, tidak ada minuman, yang ada saya mati. Putus asa. Kemudian dia tidur. Ketika buka matanya, tiba-tiba ontanya sudah ada di depannya. Bersama dengan bekalnya masih utuh. Nah orang yang seperti itu kan pasti bahagianya luar biasa. Karena tadinya dia menganggap dirinya akan mati, gak ada makanan, gak ada tunggangan. Tiba-tiba bangun dari tidurnya, ontanya sudah di depan matanya. Bahagianya kan luar biasa. Kata Nabi Muhammad, Allah lebih bahagia dengan hambanya yang bertobat melebihi daripada bahagianya orang tadi. Orang yang kehilangan ontanya kemudian kembali. Bahkan dalam riwayat disebutkan orang ini, orang yang tadi kehilangan ontanya tadi, saking bahagianya ketika melek, buka matanya, dia ngelihat ontanya kembali, langsung dia ngangkat tangannya dan berdoa. Allahumma inni rabbuka wa anta abdi. Keliru doanya. Ya Allah, engkau itu adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking bahagianya dia mau ngomong Allahumma ana abdi wa anta Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Dia mengucap seperti itu keliru. Ya Allah, saya adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Saking bahagianya nemukan ontanya yang hilang. Nah kata Nabi Muhammad, Allah Ta'ala ketika ada hambanya yang bertobat bahagia luar biasa. Jadi rugi kalau kita punya salah, kita ngakoni punya salah tapi kita tidak mau kembali kepada Allah. Sudah disuruh sama Allah untuk kembali. Dan ketika kita kembali disambut bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebahagiaan Allah nggak bisa kita samakan dengan kebahagiaannya manusia ya. Allah itu nggak bisa disamakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu nggak seperti apapun. Jadi bahagianya Allah jangan dianggap seperti bahagianya manusia. Sudah lebih daripada itu dengan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi intinya dalam hadis ini Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita, bukannya terus kalau kau itu berbuat maksiat, kau mau kembali Allah murka. Tidak, justru Allah bahagia. Kau diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bahagia dengan hambanya yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain sampai disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadhakullah subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Allah itu tersenyum. Tapi kita kalau ada kalimat-kalimat seperti ini permisalan saja, memberikan gambaran supaya kita bisa lebih memahami. Maksudnya Allah bahagia, Allah tersenyum, tapi bukan senyumnya seperti manusia. Dalam hadis Nabi Muhammad menyebutkan Allah itu tersenyum kepada siapa? Dua orang. Yang satu dibunuh tapi dua-duanya masuk surga. Jadi ada dua orang, yang satu bunuh satunya, tapi dua-duanya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbuatan dosa yang besar, tapi dua-duanya masuk surga.
Maka dijelaskan oleh para muhadditsin, hadis ini menjelaskan tentang apa seseorang mukmin yang dibunuh sama orang kafir. Perang, mukmin sama kafir. Yang mukmin mati di jalan Allah, mati syahid, masuk surga. Yang bunuh tadi kafir. Setelah peperangan, orang tersebut kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam jadi orang baik. Terus ikut keluar perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid juga. Yang tadinya dia berbuat dosa, sama Allah taubatnya diterima. Taubatnya dengan apa? Dapat hidayah masuk Islam. Kemudian ketika masuk Islam ikut perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan syahid, dua-duanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu mau dosanya sebesar apapun, kalau dia betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kita ini butuh waktu untuk banyak bertafakur. Karena orang itu kalau punya perusahaan, dia ndak ada manajemen perusahaannya, hancur perusahaannya. Orang buka warung saja, nggak ada tutup buku, baik itu mingguan atau bulanan, tokonya nggak akan berkembang. Begitu juga dengan manusia, kalau nggak punya waktu, menyisihkan waktu untuk tafakur, maka dia nggak akan berkembang. Sebagaimana orang buka perusahaan, dia kan punya rencana, punya planning ke depan. Ini kok toko saya penjualannya, atau perusahaan saya penjualannya itu kok tiap bulan kok sama saja. Keuntungan cuma 10%, bulan berikutnya 10%, berarti saya harus bikin terobosan. Supaya apa? Perusahaan saya berkembang. Begitu juga manusia. Kita harus punya waktu duduk introspeksi. Saya tuh kok hari Senin kemarin sampai hari Sabtu ini gak ada perubahan. Sholat ya kok 5 waktu cuma di rumah tok, gak berjamaah. Hati saya kalau dengar zikiran kok belum bergetar. Saya kok belum punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Kalau gak punya tafakur seperti itu, ya dia gak akan berubah. Dan harus banyak-banyak memikirkan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Supaya apa? Kita malu dan sadar kalau Allah itu sayang sama kita. Kita itu kalau punya teman, teman sayang sama kita, kita akan jaga hatinya. Gak mau ngecewakan. Supaya apa? Teman yang baik, yang sayang sama kita ini langgeng menjadi sahabat kita. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kita kenikmatan yang banyak. Apakah kita sudah betul-betul menunaikan hak kita sebagai seorang hamba kepada Allah? Kita kadang kelewat batasnya seperti apa? Kalau berbuat salah, itu malu kesalahan kita diketahui orang lain. Tapi kita nggak pernah malu keburukan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tahu ketika kita berbuat maksiat. Ketika kita berbuat dosa, kita sembunyikan. Jangan sampai orang lain tahu. Padahal di saat itu Allah tahu. Tapi kita nggak pernah merasa malu. Saya buatan dosa saya dilihat sama Allah Ta'ala. Jadi seakan-akan kita menomorduakan Allah Ta'ala. Dan hebatnya Allah masih nutup kesalahan kita. Kita berbuat dosa, maksiat, malu perbuatan dosa kita diketahui orang lain. Sama Allah ditutup. Padahal kita nggak malu sama Allah. Kadang nggak mikirkan Allah sama sekali. Tapi sama Allah masih ditutup. Dikasih kenikmatan apa yang namanya ni'matus satar. Ditutup kita sama Allah. Orang lain nggak tahu keburukan kita. Padahal kalau Allah mau bongkar sesaat, dalam waktu sedetik dibongkar sama Allah, sedunia tahu keburukan kita bisa. Tapi ditutup sama Allah. Sehingga kita ketemu sama orang lain masih mau jadi sahabat kita karena nggak tahu keburukan kita. Dan terkadang orang lain sama Allah diberikan sifat husnudzon. Ketemu kita bisa berbaik sangka sama kita. Padahal kita banyak dosanya. Ditutup dosa kita sama Allah, orang lain sama Allah dibikin baik sangka sama kita. Sampai terkadang ada orang minta doa sama kita. Sampai terkadang ada orang nganggap kita itu lebih mulia daripada dirinya. Ini semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah ini kalau terus kita pikirkan justru akan memperbaiki diri kita. Maka manusia butuh yang namanya tafakur. Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Rasul, kebiasaannya pergi ke gua. Untuk apa? Tafakur. Nabi nggak seperti pemuda-pemuda Quraisy di zamannya. Pemuda Quraisy di zamannya diwabiskan waktunya untuk apa? Kumpul-kumpul yang nggak ada manfaatnya. Minum khamar, bawa perempuan, berbuat zina dan lain sebagainya. Nabi Muhammad diselamatkan sama Allah Ta'ala. Dan Nabi Muhammad tidak mau kumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya. Orang-orang Quraisy kumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya. Nabi Muhammad naik ke gua. Mau menyendiri, khalwah. Bertafakur, mikirkan kesempurnaannya Allah. Mikirkan kenikmatannya Allah. Sampai turun wahyu. Nah kita dianjurkan untuk ngikutin Nabi Muhammad.
Untuk punya waktu dalam sehari semalam khalwah, menyendiri, menjauh daripada hiruk pikuknya dunia. Untuk apa? Waktu kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi ketika diangkat oleh Allah menjadi Rasul, nggak punya waktu lagi untuk khalwah sekian hari. Biasanya Nabi kalau naik ke gunung itu 1 minggu, 2 minggu baru turun untuk khalwah. Tapi ketika diangkat jadi Rasul karena punya tugas tanggung jawab yang besar, beliau nggak bisa seperti itu lagi. Tapi bukan berarti Nabi nggak khalwah. Nabi tetap menyisihkan waktunya setiap hari untuk berdua-duaan dengan Allah, menyendiri. Di sepertiga malam beliau bangun, beliau tahajud, beliau membaca Al-Quran. Waktu berdua-duaan khalwah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting kita untuk punya waktu, menyisihkan waktu, bertafakur, mengatur kembali manajemen kehidupan kita. Supaya kedepannya bisa lebih baik. Khususnya banyak-banyak bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadits Rasul SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mohonlah ampun kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Nabi Muhammad bilang, saya itu dalam sehari semalam bertaubat minta ampun sama Allah 100 kali. Nabi itu maksum, gak punya dosa, kekasihnya Allah, jaminan surga. Tapi dalam hari semalam beliau tidak melewatkan 100 kali bertaubat minta ampun sama Allah Ta'ala. Kenapa Nabi bertobat? Yang pertama, tasyri'an lana, ngajarkan kepada kita. Kalau Nabi saja yang nggak punya dosa minta ampun, apalagi kita yang banyak dosa. Ngajarkan kepada kita kalau taubat minta ampun itu penting. Yang kedua, para ulama menjelaskan taubatnya Nabi itu mintakan ampun buat umatnya. Kemudian para ulama juga menjelaskan yang taubat atau minta ampunnya Nabi Muhammad SAW karena Nabi itu menganggap hari sebelumnya, Nabi itu setiap hari naik derajatnya tambah sempurna. Beliau mengistighfari derajat sebelumnya. Ketika naik ke derajat yang lebih sempurna, derajat sebelumnya diistighfari sama Nabi Muhammad. Jadi bukan karena perbuatan dosa. Nah itu Nabi Muhammad, tidak punya dosa, tapi dalam sehari semalam 100 kali beliau bertaubat. Nah kita harus mikirkan, kita ini dosa kita sama taubat kita banyak mana? Apakah perbuatan dosa kita lebih banyak daripada taubat kita? Sedangkan orang yang bertaubat itu nggak mungkin khasarah. Tidak mungkin dia itu rugi. Karena dalam Al-Quran disebutkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta dengan tawwabin. Apa tawwabin? Orang yang banyak bertaubat. Jadi walaupun kita nggak punya dosa, andai satu hari kita nggak berbuat dosa sama sekali, taubat sama Allah Ta'ala. Karena apa? Orang yang banyak bertaubat itu dicintai sama Allah. Supaya kita bisa pindah dari derajat hamba yang biasa, naik ke derajat mahbubiyah, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa kata Sayyidina Ali? Ajaban liman yahliku wa ma'ahun najah. Aku ini takjub dengan orang yang binasa, padahal dia punya sesuatu yang menjadikan dirinya tidak binasa. Aku merasa takjub, orang ini punya sesuatu yang menjadikan dia itu tidak binasa, tapi kok dia lebih milih binasa. Ada penangkal kebinasaan, kenapa nggak digunakan? Apa kata beliau ketika ditanya, wa mahiyya, apa itu yang menyelamatkan seseorang daripada kebinasaan? At-taubah wal istighfar. Karena orang kalau berbuat maksiat, dia nggak bertobat, binasa, dihukum sama Allah Ta'ala. Dan hukumannya Allah nggak enak. Tapi kata Sayyidina Ali, saya takjub dengan orang yang binasa, padahal dia punya penangkal kebinasaannya. Apa? Taubat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya daripada kebinasaan. Nah, orang berbuat dosa itu semuanya akan menjadi saksi. Kita berbuat maksiat misalnya di satu tempat, karpet yang kita pijak nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Tembok bersaksi, bumi bersaksi, mata bersaksi, tangan bersaksi. Di hari kiamat sekujur anggota tubuh kita ngomong. Jadi nggak bisa dusta. Ya Rab, ini dulu digunakan oleh pemiliknya untuk mencuri. Ya Rab, ini digunakan untuk memandang yang haram. Semua akan berbicara. Tapi orang kalau sudah bertobat sama Allah, dihapus semuanya. Anggota tubuhnya dibikin lupa pernah melakukan hal tersebut. Buku catatan amalnya dibersihkan sama Allah Ta'ala. Jadi dibangkitkan di hari kiamat dia sudah gak punya catatan itu lagi. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penangkal kebinasaan itu apa? At-taubah wal istighfar.
Seberapa besar dosa manusia kalau dia betul-betul mau kembali kepada Allah. Tapi jangan kita anggap bertaubat kepada Allah taubatan nasuha dibuat main-main. Karena taubatan nasuha tadi syaratnya 3. 3 ini gak bisa main-main. Kita kalau berbuat salah sama orang, minta maaf sama orang, main-main pura-pura orang gak tahu. Tapi kalau urusannya sama Allah, gak ada yang tersembunyi di Allah. Allah tahu mana penyesalan yang hakiki, mana tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukannya, itu Allah tahu. Jadi nggak bisa kita main-main. Kalau manusia bisa kita bohongin, Allah Subhanahu wa taala nggak bisa. Kalau kita betul-betul menyesal, menjauh dari perbuatan maksiat tadi, nyesel kemudian punya tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa tadi, dosa kita diampuni. Dulu ada wali Allah namanya Utbatul Ghulam. Utbatul Ghulam ini nggak ada dosa besar kecuali pernah diicipin. Dosa besar apapun semua sudah pernah dilakukan. Hadir ke majelisnya Imam Hasan Al-Basri. Majelis ilmu, majelis zikir itu sudah dijelaskan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, turun malaikat. Dipenuhi sama malaikat. Walaupun yang hadir 2-3 orang yang namanya majelis itu mengingat Allah taala, mereka turun. Dan di majelis-majelis seperti itu dirahmati sama Allah dan diturunkan sakinah, ketenangan jiwa. Utbatul Ghulam datang ke majelisnya Imam Hasan Al-Basri, dengarkan firman-Nya Allah, 1 ayat, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Dengar ayat itu tersentuh, nangis. Dan tanya sama Imam Hasan Al-Basri, orang seperti saya yang banyak dosanya itu kalau tobat apa diterima sama Allah? Diterima. Seburuk apapun perbuatan manusia, kalau dia mau kembali kepada Allah, tobat diterima sama Allah. Maka dia angkat tangannya, ya Rab in qabilta taubati. Kalau engkau terima taubat saya mohon ya Rab, berikanlah saya daya hafal yang kuat. Berikan saya pemahaman yang cepat, sehingga saya nggak dengarkan Al-Quran kecuali cepat hafal dan cepat paham. Karena masa mudanya sudah dibuang sia-sia, dia sudah tua. Ngapalkan nggak seperti dulu, maka dia minta sama Allah. Tapi karena taubatnya benar-benar, maka dia doa minta sama Allah Ta'ala. Dan majelis zikir, majelis zikir itu majelis taubat pada hakikatnya. Majelis ilmu, majelis taubat, ngajak kita kembali kepada Allah. Di situ doa-doa diijabahi sama Allah Ta'ala. Kemudian dia doa lagi, ya Rab, kalau kau terima taubat saya, tolong berikanlah saya suara yang indah. Sehingga kalau saya baca Al-Quran, siapapun yang dengar suara saya, hatinya tersentuh, taubat kembali kepadamu. Dan yang ketiga, berikan saya rezeki min haitsu la yahtasib. Tiga-tiganya doanya diijabahi sama Allah. Dalam waktu singkat, tiap dengar Quran langsung apal, tiap mendengarkan penjelasannya Quran langsung paham dan bisa ngajarkan ke orang lain. Kalau baca Quran suaranya indah, sampai setiap orang mau hatinya kerasnya kayak apa, dengar suaranya Utbatul Ghulam baca Quran, tersentuh taubat. Dan setiap hari ada orang kirim makan ke rumahnya, ada orang kirim sesuatu ke rumahnya, dia nggak tahu dari siapa. Ada saja rezeki yang datang min haitsu la yahtasib. Berkat apa? Berkat taubatan nasuhah. Taubat yang sebenar-benar taubat, sebaik-baik taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Abu Bakar Al-Wasiti rahimahullah, at-ta'anni fi kulli syai'in hasan illa fi thalatha khisal. Ta'anni itu apa? Tidak cepat-cepat, tidak buru-buru. Melakukan sesuatu dengan teliti, pelan-pelan. Perbuatan seperti ini itu baik. Orang tidak berburu-buru melakukan sesuatu itu baik. Kecuali dalam 3 perkara. Dalam 3 perkara ini nggak baik. Lain 3 perkara ini kau melakukan sesuatu dengan pelan-pelan. Tidak terburu-buru baik. Tapi yang tidak baik, orang itu pelan-pelan tidak bergegas dalam apa? Yang pertama, inda waktu sholah. Ketika datang waktu sholah. Bentar aja lah. Nanti. Nah itu tidak bagus. Dalam hal selain 3 ini lakukan dengan ta'ani, pelan-pelan, gak buru-buru, gak apa-apa. Tapi kalau datang waktu sholat, segerakan memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa inda dafnil mayyit, ketika mau memakamkan jenazah. Secepat mungkin itu lebih bagus. Kemudian yang ketiga, wa taubah indal maksiat, bertaubat setelah melakukan perbuatan maksiat. Jangan ditunda. Karena kita nggak tahu ajal kapan menjemput kita. Kita nggak pernah tahu kematian kapan menjemput kita. Nabi Allah Musa diriwayatkan dulu, Nabi Allah Musa pernah melewati salah seorang hamba Allah yang kerjaannya berzikir mengingat Allah. Jadi orang ini sampai Nabi Musa bilang apa? Saya itu setiap kali ngelihat engkau, kalau ndak zikiran ya sholat, mentauhidkan Allah Ta'ala. Kerjaanmu dekatkan diri terus kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Allah tastarih. Apakah kau ndak mau istirahat? Setiap kali saya ngelihat kau ini ibadah terus sepanjang hari. Apa kau nggak mau istirahat? Apa jawaban orang tersebut? Saya takut kalau kematian datang saya sedang dalam keadaan beristirahat.
Dia berharap dia mati dalam keadaan sedang bertagarub kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi Musa ketika malam hari datang, beliau tahajud, beliau bertagarub kepada Allah, dia dapat firman sama Allah Ta'ala. Dapat firman dari Allah, wahai Musa, bukankah ada orang yang minta engkau mendoakan dirinya? Nabi Musa ingat orang tersebut. Orang tadi yang ditanya sama Nabi Musa, kenapa kau tidak istirahat? Dia takut mati dalam keadaan istirahat. Terus dia minta doa sama Nabi Musa. Minta apa? Minta didoakan kepada Allah. Tolong wahai Musa, kau doakan aku supaya saya itu senantiasa ingat sama Allah, nggak lupa sama Allah Ta'ala. Dan saya diberikan kemampuan untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah, dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kata Nabi Musa, ya ada orang minta doa seperti ini ya Rabb. Kata Allah Ta'ala, sampaikan kepada orang tersebut, saya tidak mau ngijabahi doanya. Karena orang itu punya perbuatan dosa yang bikin saya murka kepada dirinya. Nabi Musa datangi orang itu disampaikan. Di antaramu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada perbuatan dosa yang kau belum minta ampun sama Allah Ta'ala. Dan Allah ghadban, Allah murka sama dirimu. Maka dia nangis, ta'athar mendengar ucapannya Nabi Musa. Namun dia bilang apa? Walau saya diusir dari pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nggak akan pernah meninggalkan pintu ampunannya. Saya akan terus duduk di situ, saya akan terus ketuk pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, sampaikan wahai Musa kalau dosa-dosanya sudah saya ampuni. Jadi semangatnya nggak hilang. Nah kita kadang minta ampun sama Allah setengah-setengah. Padahal kalau kita mau betul-betul duduk di pintunya Allah Ta'ala, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada dosa manusia yang nggak ada diampuni. Diriwayatkan dulu ada satu orang saleh, Hatim al-Asam atau Ibrahim ibn Adham. Dia lewat sebuah rumah, dia ngelihat ada anak masih kecil nakal. Orang tuanya sudah pegel, anaknya ini nakal, dibilangin nggak bisa, pegel orang tuanya. Maka sama orang tuanya dikeluarkan dari rumah. Dihukum, keluar kau, jangan masuk rumah sini lagi. Ditutup pintunya. Namanya anak kecil, nangis, diusir sama ibunya loh. Dia ketuk-ketuk pintu rumah ibunya, buka, nangis. Maka dilihat sama Ibrahim bin Adham atau Hatim al-Asam. Beliau ngelihat terus ditinggal ke masjid. Pulang dari masjid dia dapetin lagi pemandangan tadi yang tadinya anaknya nangis-nangis ketok-ketok, tiba-tiba sudah tidur. Capek, dari tadi ngetok-ngetok, kecapean tidur. Tapi tidurnya di pintu. Tidak lama ibunya keluar. Diusap kepala anaknya, dipeluk sama ibunya, dibawa masuk. Setelah melihat pemandangan itu, gantian Hatim al-Asamnya yang nangis. Maka jamaah yang tadi ikut pergi sama dia ke masjid ngelihat pemandangan itu, pulang ngelihat lagi bingung. Loh, ini anak sama ibunya sudah dibawa masuk, lah kok malah beliau nangis. Dan nangisnya luar biasa. Ditanya kenapa kok kau nangis seperti itu? Apa karena kejadian tadi? Dia bilang orang anak kecil tadi mengingatkan keadaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kita banyak salah, yang terkadang kita nganggap diri kita diusir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mau betul-betul berdiri di depan pintunya Allah, terus minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin nggak dipersilakan masuk atau diampuni sama Allah Ta'ala. Lihat kasih sayangnya ibu itu, dimasukkan anaknya loh. Jadi dia introspeksi dengan dirinya, karena orang-orang soleh itu bisa mengambil hikmah dan ibrah dari setiap kejadian yang ada di depan matanya. Kejadiannya mungkin tentang sesuatu yang lain, tapi mengingatkan dirinya akan akhirat. Mengingatkan dirinya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini disebutkan banyak kisah yang tujuannya apa? Memotivasi kita jangan pernah bosan minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Mas'ud menceritakan dulu ada satu orang banyak berbuat dosa, tapi dosanya belum sampai berbuat dosa besar. Dosa-dosa kecil, tapi berbuat dosa yang kita sebetulnya nggak boleh ya meremehkan antara dosa kecil dan dosa besar. Dosa itu memang ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil itu dengan amal hasanah bisa terampuni. Ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'il sayyi'atil hasanah tamhuha. Jadi kalau seseorang itu berbuat buruk, cepat-cepat bergegaslah, bersegeralah melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik tadi menghapus perbuatan buruk yang kau lakukan. Tapi kalau dosa besar harus dengan taubat. Dosa-dosa yang kecil, maka dengan berbuat amal hasanah sudah terampuni dosanya. Seperti apa? Sholat. Dia berbuat dosa, dosa kecil. Dia melakukan sholat, dosanya diampunin. Kemudian setelah sholat gak sengaja berbuat dosa lagi. Datang waktu sholat berikutnya, dia sholat, dosanya diampunin. Dia wudhu, dosanya diampunin. Dia sedekah, dosanya diampunin. Dia ngucap istighfar, astagfirullahaladzim, dosanya diampunin. Tapi dosa besar harus dengan bertaubat. Nah ini ada orang berbuat dosa. Datang kepada Nabi Muhammad nangis. Ya Rasulullah, saya berbuat dosa.
Jadi orang zaman dulu, zaman sahabatnya Nabi itu kalau sudah berbuat dosa nggak terus santai di rumah. Karena mereka ketika berbuat dosa nganggap dirinya sedang duduk di bawah gunung, yang gunungnya itu mau meletus, mau membinasakan dirinya. Harus cari cara gimana saya terselamatkan dari pecahan letusan gunung ini. Kalau orang fasik berbeda, perbuatan dosa seperti lalat yang nempel di hidungnya, nggak digubris. Datang ke Nabi Muhammad tujuannya apa? Bagaimana dapat jalan supaya dosanya diampunin. Sampai akhirnya turun firman Allah, wa aqimis salata tarfan nahar wa zulfa minal lail. Mendirikan salat 5 waktu tadi. Innal hasanat, sesungguhnya perbuatan baik itu yudhibnas sayyiat, menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Bahkan ada sahabat Nabi yang saking takutnya dia berbuat dosa datang sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya punya dosa ini gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau begitu kau mau dapat ampunannya Allah. Iya ya Rasulullah, bagaimana caranya? Berjihadlah di jalan Allah. Kata sahabat Nabi tadi, ya Rasulullah, saya tuh keluar malam dari rumah aja gak berani. Lah gimana suruh bawa pedang perang di jalan Allah, gak berani saya ya Rasulullah. Keluar malam saja dari rumah saya gak berani, takut ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, ya sudah, kalau kau gak bisa puasa. Puasa nanti ngilangin dosa-dosamu. Kata dia, apa gak mampu saya Rasulullah puasa. Saya nggak mampu puasa. Padahal dia berbuat dosa. Cari solusi sama Nabi Muhammad supaya dosanya bisa diampuni. Dikasih solusi sama Nabi, jihad. Nggak bisa, takut. Puasa, nggak mampu. Alaika biqiyamil lail. Kalau begitu bangun malam sholat tahajud. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, subuh saja kalau nggak dibangun istri saya bablas subuhnya Rasulullah. Dia jujur dari lubuk hatinya. Dia kepingin cari ampunan. Tapi yang dia bisa. Maka Nabi Muhammad sampai tersenyum beliau. Beliau tersenyum sampai gigi gerahamnya kelihatan. Jadi bukan cuma mesem aja, tapi beliau senyum sampai gigi gerahamnya kelihatan. Kata Nabi, kalau begitu, alaika bi kalimatain khafifatain. Kalau begitu bacalah 2 kalimat yang ringan, tapi berat di timbangannya Allah dan sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi kalau dosanya dosa kecil, dengan zikir, dengan amal hasanah bisa dihilangkan. Bisa dapat ampunan dari Allah. Tapi kalau dosa besar, maka dia harus bertaubat kepada Allah. Diriwayatkan juga oleh Abi Hurairah, kharastu dzata lailatin ba'da ma shallaitul isya ma'a Rasulillah fa idza ana bi imra'atin mutanaqqibah qa'imah 'ala tariq. Kata Abu Hurairah, saya pernah keluar sama Nabi Muhammad setelah selesai sholat isya, ada perempuan di jalan pakai cadar. Berhenti nanya sama saya, "Wahai Abu Hurairah, saya minta fatwa." Dijelaskan perbuatan dosanya. Saya itu zina. Kemudian saya ngandung. Kemudian anaknya saya gugurkan. Anaknya saya bunuh lah, menggugurkan, membunuh. Kaget Abu Hurairah. Kaget dan berkata apa? Halakati wa ahlakati. Kau ini binasa dan membinasakan. Perempuan tadi kaget. Dia ini mau tanya, saya masih bisa taubat apa enggak? Tapi jawabannya Abu Hurairah malah apa? Kau ini binasa dan membinasakan. Setelah itu perempuan itu pergi, Abu Hurairah pergi. Abu Hurairah baru kepikiran, ya Allah, kok berani-beraninya saya berfatwa sedangkan Rasulullah masih hidup. Maka dia langsung bergegas ke tempatnya Nabi Muhammad menceritakan, saya ketemu perempuan begini-begini, saya kasih fatwa seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Di mana engkau wahai Abu Hurairah dengan firman-Nya Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang kalau mau bertobat perbuatan buruknya bisa diganti dengan perbuatan baik oleh Allah Ta'ala. Pintu taubatnya Allah nggak pernah tertutup. Maka setelah dari tempatnya Nabi dia keluar, dia cari perempuan tadi. Sampai di jalan dia tanya sama orang. Teriak-teriak, siapa yang nunjukkan saya perempuan yang kemarin minta fatwa sama saya? Tolong tunjukkan. Sampai anak-anak kecil di situ nganggap Abu Hurairah sudah gila. Jannah Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah gila, teriak-teriak cari perempuan. Sampai dia dapetin perempuan tadi. Disampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada dirinya. Saking bahagianya ternyata dia masih bisa bertobat dan tobatnya bisa diterima sama Allah. Dia berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, saya punya kebun. Kebun saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebun sumber kehidupannya, pangannya dari situ. Tapi buat perempuan tadi apa? Harta saya walaupun itu mata pencaharian saya satu-satu masih lebih mahal taubat dari Allah Ta'ala. Maka saking senangnya dia sedekahkan kebunnya di jalan Allah. Karena apa? Mendapatkan kabar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah atau
riwayat-riwayat yang menyebutkan bagaimana seseorang itu kalau mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kalau nyadar diri kita banyak dosa, ada satu doa yang istimewa diajarkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kita ulang-ulang doa ini supaya apa? Kita dijauhkan daripada perbuatan maksiat. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkanlah aku kelezatannya perbuatan maksiat dan anugerahkanlah kepadaku lezatnya berbuat taat. Karena kalau kita sudah dapatkan diharamkan dari kelezatannya perbuatan maksiat, karena kita nggak ngelakukan sesuatu kecuali kita ngerasa enak ya. Perbuatan maksiat buat kita enak, buat hawa nafsu kita enak. Tapi kalau sudah diharamkan, misal kasih sebuah permisalan, ada orang nggak suka dengan durian, baunya saja bikin dia muntah, nggak mungkin dekat. Nah kalau kita sudah sama Allah diharamkan dari nikmatnya perbuatan maksiat, maka ambunya maksiat aja kita tinggal. Kita akan jauh dari itu. Dan kita minta sama Allah dijadikan apa? Dianugerahkan kelezatannya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa kita berbanyak. Tidak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Allah itu yang menciptakan semua bahasa. Tinggal minta sama Allah, ya Rabb, haramkan saya lezatnya perbuatan maksiat dan anugerahkan kepada saya lezatnya ketaatan. Kita perbanyak minta sama Allah supaya dijauhkan daripada perbuatan maksiat, dan jangan pernah suudzon sama orang. Dari hadisnya Nabi tadi yang kita baca, bagaimana rahmatnya Allah kepada hambanya Allah. Kalau kita punya teman ahli berbuat maksiat, jangan kita suudzon. Karena apa? Pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Innallaha yabsutu yadahu fil lail. Allah bentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat maksiat di waktu siang. Dan di waktu siang Allah bentangkan tangannya untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat maksiat di waktu malam. Bisa jadi kita malam hari ngelihat orang berbuat maksiat, mungkin dia pulang dari tempat itu, atau di tengah malam atau pagi dia bertobat, diterima sama Allah Ta'ala. Bisa jadi di siang hari kita ngelihat orang berbuat maksiat, bisa jadi dia setelah itu bertobat, atau di waktu malam dia bertobat, kita nggak pernah tahu. Jangan sampai kita suudzon atau merendahkan orang lain. Karena pintu taubatnya Allah 24 jam, kita nggak pernah tahu derajatnya manusia. Kalau dia sudah bertobat, wa yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah, dirubah keburukannya jadi amal hasanah, malah dia lebih baik dari kita. Dan jangan pernah berputus asa ngajak orang untuk berbuat baik. Dulu ada kelompok rampok. Kalau tadi Utbatul Ghulam, dia mantan preman tapi jadi wali. Ini juga mantan preman. Sekelompok rampok dibagi tugas, malam ini kau ngerampok sana, kau ngerampok sana, kau maling rumah sana, yang satu ini dapat tugas kau maling rumah sana. Yang satu ini calon jadi wali. Nyampe semuanya ngambil barang-barang kembali ke tempat lokasi yang sudah ditentukan. Yang satu ini masuk rumahnya orang, temennya yang 3, yang 4 tadi sudah nunggu. Wah ini kok lama, ini berarti barangnya banyak yang diambil. Ini hasil rampokannya banyak, hasil curiannya banyak. Karena sampai berapa jam lebih dari kita dia nggak balik-balik. Ternyata dia masuk rumahnya orang, dan rumahnya orang soleh. Tidak ada apa-apanya, TV tidak ada, kulkas tidak ada, kosong rumahnya. Di tengah rumah itu yang punya rumah masih duduk nyembah Allah Ta'ala, sholat. Dia bingung, toleh tidak ada apa-apa, mau keluar. Yang punya rumah habis ngucap salam, melihat ada orang dipanggil, Ta'al. Kau mau apa? Saya nyari, saya mau nyuri, sini dulu duduk. Perampok. Tapi kalau sudah Allah mau memberikan taubat, buka pintu taubatnya, maka dengan sekejap dia bisa bertaubat kepada Allah. Selesai itu dia pulang kembali ke kelompoknya, sama kelompoknya ditanya, loh kau ini sudah pergi berjam-jam kembali dengan tangan kosong. Apa kata pencuri tadi? Sarakani qabla an asriqahu. Yang punya rumah telah mencuri saya sebelum saya mencuri hartanya. Hati saya dicuri sama dirinya untuk apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, diganti keburukannya dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Su'ila al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ayyuhumal afdal. Imam Syafi'i pernah ditanya, di antara dua golongan ini mana yang lebih mulia? Al-kafiru idza aslam, orang kafir yang masuk Islam, am al-asi idza tab, atau orang yang ahli maksiat kemudian bertobat. Mana yang lebih afdal? Kafir masuk Islam atau pelaku perbuatan maksiat kemudian bertobat kepada Allah?
Maka dijawab oleh Imam Syafi'i, al-asi idza tab. Yang lebih afdal adalah pelaku perbuatan maksiat yang bertaubat kepada Allah. Li'annal kafir idza aslama yantaqilu min darajati jahli billah ila darajatil ilmu billah. Karena orang kafir kalau masuk Islam dia pindah dari derajat enggak kenal sama Allah masuk ke derajat kenal sama Allah Ta'ala. Adapun orang yang berbuat maksiat kemudian dia bertobat, maka dia berpindah dari derajat tahu Allah kepada derajat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi dalam Al-Quran disebutkan apa? Innallaha yuhibbu tawwabin. Orang yang bertaubat dia pindah derajat dari cuma kenal sama Allah Ta'ala, pindah ke derajat apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau orang-orang wali luar biasa, mereka itu beristighfar, bertobat sama Allah dari perbuatan makruh, bukan perbuatan dosa, makruh. Perbuatan makruh yang dilakukan nangis tobat. Kemudian orang-orang wali itu juga bertobat atas apa? Kalau ada kebaikan yang dia tidak lakukan, ada waktu terlewat, harusnya dia bisa berbuat baik, tapi kebablas waktu tadi kelewat. Itu diistighfari sama mereka. Ada sunnah tidak dikerjakan, diistighfari sama mereka dan nangis. Jadi nangisnya bukan dari perbuatan dosa, tapi ada kesempatan ibadah, kesempatan ngamalkan sunnah, hilang begitu saja mereka nangis. Berbuat makruh, mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan sampai Gala Syaqiq al-Bulkhi, ada wali besar namanya Al-Imam Syaqiq al-Bulkhi. Bulkhi itu nisbat ke kota ya. Kota Balakh namanya. Syaqiq al-Bulkhi ini pernah berkata kepada Ma'ruf al-Qurhi. Syekh Ma'ruf al-Qurhi ini juga wali Allah. Ini pembesar-pembesar di dunia tasawuf. Ma'ruf al-Qurhi dari desa atau kota namanya Qurh. Makanya disebut al-Qurhi. Syaqiq al-Bulkhi bertanya, "Ya Ma'ruf, kaifal hal indakum fil Qurh?" Bagaimana keadaannya orang-orang di Qurh, di desa Qurhi sana? Wa kaifa muamalatukum ma Allah, dan bagaimana muamalah kalian kepada Allah, hubungan kalian sama Allah itu bagaimana? Maka dijawab oleh Ma'ruf al-Qurhi, di Qurhi sana keadaan orang-orang di sana hubungannya dengan Allah, in a'tana Allahu azza wa jal syakarna. Kami itu kalau diberi kenikmatan sama Allah, kami bersyukur. Wa in mana'ana Allah azza wa jal sabarna. Dan kita kalau diuji sama Allah, enggak dikasih sesuatu, diturunkan musibah, ujian, maka kami bersabar. Ini kan sudah keadaan hebat ya. Dikasih syukur, enggak dikasih bersabar. Fatabassama Syaqiq. Maka Imam Syaqiq al-Bulkhi tersenyum dan beliau berkata, "Wahai Ma'ruf." Nah, ketika tersenyum ditanya sama Ma'ruf al-Qurhi, "Kenapa kau tersenyum?" Maka kata Syaqiq al-Bulkhi, "Li'anna dzalika halu kilab bulukh indana." Karena keadaan yang kau sebut tadi itu keadaannya anjing-anjing di kota kami. Nek dikasih terima kasih, tidak dikasih ya diem. Kaget Syaqiq Imam Ma'ruf al-Qurhi. Lah orang-orang Bulkhi sana bagaimana keadaannya? Kata beliau, kami sebaliknya. Nahnu qaumun, kami adalah sekelompok kaum, idza muni'na syakarna. Kalau tidak dikasih diuji sama Allah kami bersyukur. Wa idza u'tina, dan kalau kami dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, atharna, maka kami dahulukan orang lain ketimbang diri kami. Masuk dalam ayatnya Allah dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mendahulukan orang lain ketimbang dirinya walaupun dirinya butuh. Kalau dapat kenikmatan dikasihkan ke orang lain, padahal dirinya butuh tapi dia mendahulukan orang lain. Tapi kalau diuji sama Allah, mereka bersyukur. Karena apa? Mereka sudah nggak lihat lagi bentuk pemberian. Yang mereka lihat siapa? Sang pemberi. Orang kalau pacaran kan kadang orang yang dia cintai itu bikinin makanan keasinan ya enak, bikin makan pahit ya enak, semuanya enak. Karena apa? Yang ngasih kekasih hati. Rasanya makanannya nggak penting, yang penting dari tangannya kekasih hati. Nah mereka orang-orang di Bulkhi tadi sudah nggak mandang lagi dengan bentuk pemberiannya, yang dipandang siapa? Sang pemberi Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu'na syakarna. Kalau kami nggak dikasih diuji sama Allah Ta'ala, kami bersyukur atas ujiannya. Karena di balik ujian itu apa? Ada pelebur dosa, ngangkat derajat. Maka itu sebetulnya kenikmatan. Mereka bersyukur. Dan kalau kami dikasih atharna. Maka sahabatnya Nabi dulu, ketika sudah sakaratul maut di medan peperangan, ada sahabat yang lain bawa air. Karena ngelihat orang-orang sakaratul maut itu hausnya luar biasa. Maka ditawarin mau air. Dia sudah nggak bisa jawab, tapi cuma nganggukkan kepalanya mau.
ketika mau dituangkan airnya. Ini sakaratul maut. Ngelak, haus yang luar biasa. Ketika mau dituangkan air, dia dengar rintihan sebelahnya. Sahabatnya yang juga mau wafat di medan peperangan. Merintih. Maka dia isyaratkan dengan matanya, kasihkan yang sana. Dia lebih butuh dari saya. Ini di saat sakaratul maut masih punya sifat ithar, mendahulukan orang lain. Didatengin yang sebelahnya, ketika mau dikasih minum, yang sana ngerintih, yang ini ngasih isyarat lagi dengan matanya. Itu yang sebelah sana lebih butuh. Datang lagi ke yang tiga, yang ketiga mau dikasih, ngisyaratkan lagi yang nomor 4. Yang nomor 4 ketika mau dikasih, ngisyaratkan ke yang pertama. Balik ke yang pertama, pertama sudah meninggal. Balik ke yang kedua, kedua sudah meninggal, ketiga meninggal, keempat meninggal. Semuanya tidak dapat air. Gara-gara sifat apa? Ithar, mendahulukan orang lain. Walau kana bihim khasasa, walaupun dia sangat butuh. Nah ini sifatnya para muqarrabin, para kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita. Dijadikan majelis pada malam hari ini majelis taubah. Tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala.